selamat siang sahabat Pak Tani dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya, Warte Saprotan Utama. Melalui video saya kali ini, saya ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu semuanya mengenai salah satu tahapan terpenting tanaman padi sawah. Tanaman padi sawah terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan anakan, kemudian tahapan primordia atau bunting, dan yang ketiga adalah tahapan pengisian malai atau pemasakan gabah. Nah, kali ini saya ingin lebih terfokus mengajak Bapak dan Ibu mengenai tahapan tanaman padi yang masuk di fase bunting atau fase primordia. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa fase primordia ya merupakan salah satu tahapan tumbuh yang paling penting pada tanaman padi sawah, karena di tahapan inilah bakal malai ya atau calon buah padi itu dibentuk. Ciri-ciri tahapan tanaman padi kita sudah masuk di fase primordia atau bunting adalah yang pertama, kalau dari sisi umur tanaman, kalau yang menggunakan pola tanam pindah biasanya berlangsung antara umur tanaman 43 atau sampai 45 hari ya. Jadi kalau padinya Bapak Ibu sudah masuk umur 43 hari atau 45 hari, maka sudah masuk fase primordia. Nah, secara ciri-ciri fisik ya, kalau kita lihat secara kasat mata, yang pertama, kalau kita pencet seperti ini, dia mengeras. Kemudian kalau kita lihat batang bawahnya ini Bapak Ibu ya, dia bulat-bulat. Nah, jadi saya ingin saya ulangi lagi bahwa tahapan padi masuk di fase primordia atau bunting muda ini adalah tahapan yang paling penting pada tanaman padi dalam urusan produksi, karena disinilah bakal malai itu terbentuk. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah yang pertama, jangan sampai tanaman padinya Bapak Ibu terserang hama, terutama hama penggerek batang dan wereng, karena itu sangat merugikan sekali jika terserang. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi nutrisi atau unsur hara, tanaman padi Bapak Ibu dalam pembentukan bakal malai kemudian masuk di fase pengisian nanti, hara yang paling dibutuhkan yang dominan adalah unsur hara kalium. Jadi dari sisi pemupukan, pada saat Bapak Ibu melakukan pemupukan yang terakhir atau kurang lebih pemupukan yang ketiga pada saat padi berumur 40 hari, pastikan Bapak Ibu menggunakan pupuk KCL ya, KCL, karena pupuk KCL memiliki kandungan unsur hara 60% adalah kalium. Nah, KCL yang terbaik adalah KCL yang putih dari Saprotan Utama, karena memiliki keunggulan yang pertama, satu, mudah larut dan larutnya 100%. Dengan demikian unsur hara kalium yang terkandung dalam KCL putih akan lebih mudah diserap oleh tanaman dan bisa terserap sempurna. Kemudian yang kedua, tidak ada zat pewarna, jadi warnanya putih, itu adalah asli warna tambang, sehingga tidak mengakibatkan keasaman pH tanah. Nah, yang kedua yang perlu juga diperhatikan adalah pemberian pupuk spray. Nah, di fase ini Bapak Ibu, terutama di saat padinya Bapak Ibu masuk fase primordia, lantas curah hujan tinggi, perlu diperhatikan adalah yang pertama, air hujan mengandung unsur hara N bebas. Jika unsur hara nitrogen atau N bebas yang diterima oleh daun melalui air hujan berlebihan, maka itu bisa mengakibatkan atau memicu kelembaban pada tanaman, yang akhirnya juga akan memicu berkembangnya spora jamur yang bisa mengakibatkan beberapa penyakit pada tanaman padi sawah, seperti misalnya belas daun ya, belas daun, belas batang dan lain-lain, kemudian hawar, dan juga kresek atau BLB. Nah, untuk mengantisipasi itu Bapak Ibu, kami punya yang namanya teknologi MKP ya, teknologi MKP. MKP merupakan
pupuk semprot atau pupuk spray yang memiliki kandungan unsur hara hanya 2, yaitu kalium dan fosfat. Nah, jika MKP Bapak Ibu semprotkan, yang pertama dia akan bekerja sama dengan nitrogen yang diterima melalui air hujan, sehingga nitrogen yang diterima oleh daun padi atau tanaman itu akan berubah menjadi nutrisi yang dibutuhkan karena sudah seimbang. N-nya dari alam, dari air hujan, kemudian kalium dan fosfatnya dari MKP. Itu yang pertama. Jadi menggunakan MKP pada saat padinya Bapak Ibu masuk fase primordia, itu artinya Bapak Ibu sudah memberikan nutrisi yang sesuai kebutuhan tanaman. Jadi kebutuhan kalium dan fosfatnya akan cukup. Nah, kemudian yang kedua, jika N alam itu sudah sinergi menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, maka tanaman pun akan lebih kuat, lebih tahan terhadap serangan hama dan juga serangan penyakit. Jadi 2 manfaat MKP jika Bapak Ibu semprotkan pada tanaman padi yang sudah masuk fase primordia. Saya ulangi, yang pertama adalah mencukupi kebutuhan hara kalium dan fosfat melalui MKP. Yang kedua, menghindarkan tanaman padi dari serangan penyakit. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah dosisnya. Dosis per 1 hektar cukup 2 kilo saja per 1 kali semprot. Kemudian konsentrasinya per 1 tangki cukup Bapak Ibu isi antara 6 sampai 7 sendok makan per 1 tangki, disemprotkan sebanyak 2 kali. Penyemprotan pertama dilakukan pada saat padinya Bapak Ibu berumur 45 hari setelah tanam, kalau tanam pindah, kalau tabela 55 hari. Nah, kemudian yang kedua disemprotkan nanti pada saat tanaman padinya Bapak Ibu kalau tanam pindah berumur 55 hari, kalau tabela bisa 65 hari. Oke, demikian video saya kali ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam Pak Tani.